Sobat Eskalerik dimanapun berada, jumpa bersama kami dalam podcast Ngopi Sore, ngobrol pintar soal rumah sakit Eskalerik. Kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan dokter di rumah sakit Eskalerik, yaitu Dr. Aurelia Liliweri. Dokter yang cantik dan pintar, yang merupakan penanggung jawab HIV dan AIDS di Rumah Sakit Eskalerik dan merupakan trainer of training khusus untuk vaskes yang ingin membuka layanan khusus untuk penderita HIV dan AIDS. Benar ya dok ya? Benar, Kanola. Halo, selamat sore dokter yang cantik. Selamat sore Kanola. Sapa dulu dong dok, Sobat Eskalerik yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Eskalerik. Halo, aduh dokter, terima kasih dok ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama dalam podcast Ngopi Sore. Iya, bersama saya juga ya, host yang viral ya, tapi di Rumah Sakit Eskalerik Kids ya dok ya. Bersama saya Nola Dona yang hari ini saya akan memandu podcast Ngopi Sore bersama dengan Dr. Aurel. Dok, tema kita hari ini, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, dokter, dalam keadaan saat ini dok di Kota Kupang ya dok ya, itu marak banget dengan yang namanya HIV dan AIDS dok. Karena memang dengan adanya perkembangan zaman ini membuat anak muda ya tentunya nih lebih banyak sih yang saya tahu ya dok ya. Itu memang dengan adanya pergaulan dan sebagainya itu memang peningkatan angka HIV itu memang cukup tinggi dok. Tapi kita sebagai masyarakat awam itu dok nggak tahu HIV itu apa sih dok? Ya, jadi HIV AIDS itu ada kepanjangannya Kanola. HIV itu kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Jadi infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau bahasa awamnya itu kita sebut sistem imunitas tubuh ya kak ya. Jadi di situ kalau misalnya terus-menerus lama-lama itu bisa menjadi kita sebut AIDS. AIDS itu kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi ada kumpulan gejala-gejala dari penyakit-penyakit infeksi akibat dari virus HIV ini yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, gitu kan? Oh, gitu ya dokter ya. Dokter, apa gejala awal dari seseorang itu terinfeksi HIV? Nah, kalau bicara gejala itu dalam HIV itu kita kenal dengan istilah stadium, Kanola. Jadi HIV itu ada 4 stadium. Nah, makin tinggi stadiumnya itu makin berat gejalanya. Karena akan disertai dengan penyakit-penyakit infeksi lain nih. Nah, kalau stadium awal itu kadang-kadang gejalanya tuh belum signifikan kak. Jadi biasanya gejalanya itu disesuaikan dengan penyakit-penyakit yang menyertai. Jadi misalnya sering demam tapi tidak diketahui penyebabnya, kemudian ada juga diare atau mencret yang berkepanjangan, lalu penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kemudian flu yang berkepanjangan, dan gejala lain itu disesuaikan dengan penyakit infeksi lain tuh yang juga ikut menyerang sistem kekebalan tubuh gitu kak. Waduh. Dok, apa saja sih dok cara penyebaran dari HIV ini sendiri dok? Nah, kalau cara penyebaran atau penularan dari HIV ini itu melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi virus HIV. Cairan tubuh ini misalnya darah, terus ASI juga bisa kak, lalu cairan mani dan cairan vagina. Nah, kalau cara penyebarannya itu yang pertama bisa dari hubungan seksual yang tidak aman. Jadi sering bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom. Lalu yang kedua bisa juga dari jarum suntik yang tidak steril kak, yang digunakan bergantian. Nah, itu paling sering pada
orang yang menggunakan narkoba. Nah, kemudian bisa juga dari transfusi darah, dan yang terakhir itu bisa dari ibu ke janin atau ibu ke bayi, Kak. Jadi kalau ibunya hamil terinfeksi itu punya faktor resiko menularkan lewat plasenta atau ari-ari kita sebutnya. Lalu bisa juga saat proses melahirkan dan juga saat proses menyusui. Jadi lewat ASI itu, Kak. Nah, gini Dok, kita di Kota Kupang ini Dok ya, kebiasaan kita kalau ikut pesta, ikut acara, kita udah terbiasa tuh kan Dok, salam-salaman, cipika-cipiki, tapi paling biasa kan kita kan biasa cium sabu tuh Dok ya, iya. Kadang kan kita nggak tahu nih saudara kita ini terinfeksi atau tidak Dok. Tapi kadang kalau kita udah tahu nih dari ciri-ciri seseorang ini terinfeksi, kadang kan kita mengada-ngada nih, aduh ini kayaknya kena HIV, ini enggak, ini kan kadang kita jadi takut ya Dok ya. Itu gimana sih Dok ya kita kalau ke acara gitu? Jadi gini aja Kanola, kalau kita sudah tahu cara penularannya, sebaiknya sih kita tidak usah takut ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, penularan HIV ini kan melalui kontak cairan tubuh tuh, jadi darah misalnya atau ASI. Jadi kalau misalnya hanya sekedar cupika-cupiki ya Kanola, atau cium sabu, atau mungkin pelukan, nah itu tidak akan menularkan Kak. Jadi kita tidak perlu takut seperti itu. Kalau cairan tubuh seperti keringat Dok? Keringat juga tidak. Karena kadang kita ini Dok ya, sudah tahu saudara kita, teman kita terinfeksi HIV Dok. Itu jangankan mau cipika-cipiki Dok. Pegang tangan, itu sudah takut kena ya. keringatnya aja Dok ya, itu kita udah ketakutan. Nah, jadi gitu, harusnya tidak ya Kanola ya, apalagi kan kita nakes ya, jadi kita kan paham nih Kak. Jadi kalau kita udah paham, seharusnya malah kita yang menjadi memberitahukan yang informasi yang benar. Betul, gitu kepada masyarakat gitu, bahwa penularannya tidak seperti itu begitu Kak. Berarti kita tidak perlu takut dan menjauhi orang yang ODA. Kalau sekarang kita sebutnya ODIF, orang dengan HIV. ODIF, gitu, orang dengan HIV. Ya. Kalau ODA, orang dengan HIV AIDS. Jadi penyebutannya saja sih Kak yang berubah gitu. Gitu ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut lagi Dok, kita ngopi dulu Dok. Karena kan memang kita hari ini kan ngopi sore ya kan. Jadi, walaupun obrolan kita terasa berat ya Dok, bukan berat di mananya Dok, tapi memang kita harus perlu pengetahuan itu Dok, biar kita juga nggak salah Dok. Karena kasihan juga kalau kita menjauhi saudara-saudara kita yang memang sudah terinfeksi gitu stigma Dok. Ya Kak ya. Stigma ya. Kita ngopi dulu ya Dok ya. Boleh, Kak. Aduh. Dan dokter, kopi kita kali ini yang enak ini dan ada harumnya ya. ini disponsori oleh Koperasi Sehatnya Rumah Sakit Eskalerik Dokter. Bukannya 1x24 jam. Jangan cari kunci ya. Mungkin kuncinya ya Dok ya. Oke, kita ngopi dulu ya Dok ya. Bunyinya diperlukan nih Dok ya. Aduh, enak juga ya Dokter ya. Enak ya Kak. Saya tahu dokter pasti suka kopi karena memang dokter ada turunan Manggarai. Suami yang orang Manggarai ya, dokter ya. Kanola. Iya, karena dokter juga sudah menikah dengan orang Manggarai, pasti suka konsumsi kopi. Kopi ya. Di NTT itu memang kopinya enak-enak ya, apalagi dari Manggarai ya dokter ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Biar Sobat Eskalerik di rumah juga tidak terlalu tegang ya nonton. Iya, karena kita kan ngopi sore. Iya. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Dokter, bagaimana seseorang itu bisa tahu kalau dia sudah terinfeksi virus HIV? Nah, jadi kalau misalnya dia pengen tahu tuh Kak, jadi kalau ada gejala-gejala seperti yang disampaikan tadi, misalnya ada flu yang berkepanjangan, demam berkepanjangan, terus dia juga ada faktor resiko nih Kak, terinfeksi HIV, mungkin sering bergonta-ganti pasangan atau berhubungan seks yang tidak aman, itu kan faktor resiko tuh Kak. Dia bisa langsung periksa, jadi nanti bisa periksa darah, sama sekarang itu kita sudah
bisa periksa air liur, Kak. Nah, jadi bisa datang dan lakukan pemeriksaan untuk mengetahui status HIV-nya, Kak. Begitu. Kalau di rumah sakit Eskalerik sendiri, Dok, kita sudah punya Bisa. poliklinik ya? Ya, kita ada poliklinik HIV, kemudian kita juga ada dokter penyakit dalam yang oke. Jadi semuanya dipadukan sehingga di sini kita bisa lakukan pemeriksaan, kita bisa lakukan perawatan dan pengobatan, Kanola. Iya, dan dokter sendiri juga sebagai trainer Ya, of trainingnya ya, juga luar betul. biasa. Jadi buat teman-teman juga kalau ke Eskalerik tidak sia-sia tentunya ya, betul. dokter ya. Ya dok, kita berbicara tentang orang dengan HIV, ODIF ya dok ya. Iya, kita berbicara tentang ODIF ini sendiri dok. Tadi kita sudah bertanya ke dokter terkait dengan seseorang mau tahu kalau dia sudah terinfeksi dengan datang dan memeriksakan Ya, ke betul. laboratorium, periksa darah dok. Selanjutnya dok, bagaimana cara pencegahannya dok? Nah, kalau pencegahan, Kalau dia sudah terinfeksi. ya, jadi kalau pencegahan HIV ini sendiri, Kak, jadi yang pertama itu kalau penularannya dari hubungan seksual, maka tidak boleh bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi harus setia pada satu pasangan, Kanola. Ini nih harus nih ya dok ya. Iya, jadi harus setia, terus gunakan kondom. Jika memang suka berganti-ganti ya, pasangan. tapi sebaiknya jangan ya, jangan Iya. bergonta-ganti pasangan. Kan ini setia ya, Iya. Kanola. Kalau sudah setia nggak usah Iya. pakai kondom ya dok ya. Nah, jadi kemudian pencegahannya juga kalau misalnya memang ada faktor risiko tadi, bisa rutin tuh lakukan pemeriksaan untuk mengetahui status HIV gitu. Lalu sekarang juga program pemerintah itu kan untuk pemeriksaan semua ibu hamil itu kan ada pemeriksaan triple eliminasi. Betul, Kanola. dokter, ya. Jadi di dalam triple eliminasi itu ada pemeriksaan HIV/AIDS sehingga bisa lebih cepat tuh kita tahu apakah seorang ibu hamil itu terinfeksi HIV atau tidak, sehingga bisa kita lakukan penanganan secara cepat. Jadi tidak menularkan ke janin atau bayinya nanti, begitu Kak. Waduh, mantap sekali ya. Ternyata pemerintah juga memang benar-benar Ya, antusias concern ya. ya, betul. Dokter, kalau seseorang sudah terinfeksi dok, ada tidak sih dok pengobatan yang untuk menyembuhkan si penderita HIV ini dok? Nah, jadi kalau bicara pengobatan ini Kak, memang sampai saat ini secara ilmu pengetahuan itu belum ada satupun obat yang bisa menyembuhkan HIV. Nah, tapi kabar baiknya itu, Ya, Kanola, sekarang itu sudah dikembangkan pengobatan antiretroviral atau ARV. Nah, pengobatan ARV ini manfaatnya apa? Kalau pasien dengan HIV rutin minum, maka virus HIV itu bisa ditekan jumlahnya. Dan manfaatnya itu dengan ditekan, pasien itu bisa hidup sehat layaknya orang yang tidak terinfeksi. Kemudian pasien juga resiko untuk menularkan virus HIV-nya kepada orang lain itu menjadi semakin kecil. Jadi secara kualitas hidup pasiennya itu bisa sehat, kemudian dia mau menikah, dia mau punya anak, itu semuanya bisa. Asalkan dia minum obat ARV secara rutin, Kak. Gitu. Dok, bagaimana teman ya, saudara kita yang terinfeksi HIV ini bisa mendapatkan obat tersebut dok? Terkhususnya di rumah sakit Eskalerik Nah, dokter. di Eskalerik ada Ya. Kanola. Jadi kita di sini selain pemeriksaan HIV, kita juga punya pengobatan ARV. Jadi di sini pasiennya itu nanti bisa datang kalau seandainya pasiennya itu memang menggunakan jaminan kesehatan, misalnya BPJS. Nah, itu alurnya sesuai alur BPJS saja, Kanola. Jadi minta rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk ke rumah sakit Eskalerik, bisa ke poli penyakit dalam misalnya. Nanti ketemu sama dokter penyakit dalam kita. Di situ juga ada perawat khusus untuk perawat HIV. Nah, jadi bisa mulai pemeriksaan
terus bisa pengobatan ARV. Kapan saja datang bisa langsung mulai. Nah, kemudian kalau untuk pasien umum nih Kak, pasien yang tidak punya jaminan kesehatan, nah itu juga dipermudah oleh kita Kak di Eskalerik. Pasien itu hanya datang pertama kali ke Eskalerik membayar, hanya pertama kali datang Kak. Selanjutnya pasien datang untuk ambil obat, itu pasien tidak perlu antri di loket, jadi bisa langsung menghubungi perawat khusus penanganan HIV di rumah sakit, bisa langsung ke perawatnya untuk ambil obat ARV-nya dan tidak membayar, gitu Kak. Waduh, mantap ya. Jadi gini Dok, saya mau tanya lagi Dok, bagaimana aturan untuk si penderita HIV ini sendiri Dok mengkonsumsi ARV ini Dok? Nah, kalau aturan minumnya itu memang harus teratur ya Kak ya. Jadi ARV ini memang akan diminum seumur hidup ya Kanola. Jadi diminum seumur hidup, kemudian obatnya itu harus diminum secara teratur seperti itu. Jadi biasanya pasien-pasien itu kalau teknisnya itu kita suruh bikin alarm di HP tuh. Jadi biar tidak lupa Kanola. Jadi ada alarm yang selalu mengingatkan, oh jam segini saya harus minum obat seperti itu. Dokter, memangnya kalau mereka lupa minum obat Dok, ada efeknya ya Dok ya? Ya pasti ada Kak. Kan namanya obat tentunya harus diminum secara teratur kan Kak, dan ada masa kerjanya juga, sehingga kalau tidak teratur ya dampaknya pasti ada Kak gitu. Oke, untuk teman-teman ODIF dimanapun berada ya, jika menonton podcast ini silakan ya, bisa datang ke Rumah Sakit Eskalerik, bisa langsung ketemu Dokter Aurel juga. Boleh. Ya sebagai penanggung jawab untuk poliklinik HIV dan AIDS, dan tidak usah malu karena memang sekarang HIV dan AIDS ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk kita bicarakan ya Dokter betul. Ya. Zaman keterbukaan ya Kak iya ya, tentunya. Jadi, Dokter kita ngopi lagi dong. Boleh ini gratis loh Dok. Iya, nanti langsung habis ya Kak. Iya, orang Manggarai memang gitu Dok ya. Apalagi ini persembahan dari Koperasi Sehatnya Rumah Sakit Eskalerik. Oke kita minum lagi ya Dok ya. Iya. Wah, waduh, kayaknya kurang besar gelasnya kan. Oke Dok, ini ada pertanyaan Dok. Ya. Kalau kita menikah sama orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, tapi dia sudah mengkonsumsi ARV tadi ya Dok, apakah kita juga bisa terinfeksi Dok? Nah belum tentu Kanola. Kembali lagi tadi, kalau seandainya pasien yang minum obat ARV ini dia minum secara rutin, secara teratur, kemudian virusnya itu ibaratnya ditekan begitu Kak, berarti penularannya juga menjadi lebih kecil kan resikonya, sehingga belum tentu pasangannya atau nanti anaknya itu bisa terinfeksi. Jadi belum tentu seperti itu Kak. Jadi memang pesan di awal itu memang benar ya Dok ya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya. Gitu, iya Dok. Betul. Ini satu pertanyaan sebelum kita menutup podcast kita pada sore hari ini Dok. Ada tidak sih pengalaman dokter saat menangani pasien-pasien ODIF Dok? Ya. Jadi memang cukup banyak ya pasien di Eskalerik yang memang kita layani Kanola. Jadi di IGD misalnya ataupun yang kontrol di Poli bersama dokter penyakit dalam juga. Nah mungkin salah satu hal yang mungkin untuk saya diingat itu pasien ODIF tapi anak. Ya, jadi sekarang itu juga ada juga anak-anak usia 13-14 tahun itu sudah terinfeksi juga. Nah, penanganan HIV/AIDS pada anak itu agak sedikit berbeda dengan pasien dewasa. Kalau dewasa itu kan kita sudah punya kemampuan untuk ibaratnya ambil keputusan, kemudian memutuskan mau minum obat dan bisa mengelola psikologis kita Kak. Tapi kalau anak itu kan berbeda. Nah, anak kan belum punya belum bisa mengambil keputusan begitu Kak. Apa dia tahu tentang HIV/AIDS secara baik dan benar, kemudian bagaimana kita harus mengedukasi orang tuanya, memberitahu orang tuanya, itu juga bukan hal yang mudah Kanola. Jadi saya beberapa kali itu memang harus mengedukasi dan memberitahukan kepada orang tua dari pasien anak-anak ini. Penerimaan orang tua ini juga
berbeda-beda ya. Tentunya orang tua yang paham mungkin dia kaget, anak saya kok bisa terinfeksi di usia seperti ini, dari mana seperti itu. Kemudian kedepannya ini anak saya bisa tetap survive tidak, bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah itu bukan hal yang mudah. Jadi bagusnya Kak dalam HIV ini memang kita tuh ada pelayanan-pelayanan di luar dari pengobatan yang ibaratnya untuk pendampingan begitu kan Ola. Jadi ada lembaga-lembaga kesehatan masyarakat yang juga di sini bisa mendampingi sehingga pasien-pasien tersebut tidak merasa sendirian begitu. Jadi ketika kita edukasi ke orang tuanya memang butuh waktu untuk penerimaan, tapi kita selalu memotivasi bahwa jika minum obat ARV secara teratur, mama punya anak, bapak punya anak ini bisa tetap memiliki kualitas hidup yang baik, bisa tetap sekolah, bisa tetap bekerja, bisa seperti orang sehat pada umumnya, begitu Kak. Waduh, mantap sekali ya narasumber kita pada sore hari ini tentunya ya. Aduh Dokter Aurel, memang tidak salah ya kita memutuskan untuk hari ini kita mengambil tema jauhi penyakitnya bukan orangnya. Oke dokter, jadi memang terkait HIV dan AIDS ini kalau kita masyarakat awam, kalau tidak paham dok, saudara-saudara kita yang terinfeksi ini dok, terkadang kita sendiri juga dok takut untuk dekat sama mereka. Tapi ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter Aurel yang bagus ini ya dok ya, ternyata mereka tidak perlu untuk kita jauhi. Betul. Sebenarnya ya, kalau kita memahami setiap penjelasan-penjelasan tadi. Oleh sebab itu benar sekali temanya. Oke dokter, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah hadir di podcast Ngopi Sore ya dokter ya. Oke, Sobat Eskalerik di rumah maupun di mana saja berada, jika ingin mengakses layanan yang ada di Rumah Sakit Eskalerik, bisa mendaftar melalui mobile JKN maupun layanan WhatsApp kami, atau bisa saja Sobat Eskalerik datang langsung ke Rumah Sakit Eskalerik. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Eskalerik, Sobat Eskalerik bisa menghubungi layanan media sosial kami, Instagram, Facebook maupun website yang tertera di bawah ini. Baik Dokter Aurel, pesan-pesan kita dong buat Sobat Eskalerik yang ada di rumah. Oke, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, ngopi sore, ngobrol pintar soal Rumah Sakit Eskalerik. Bye.